Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Baik. Video kali ini kita akan membahas tentang sholat, ya. Jadi setelah kita bahas tentang syarat-syarat sholat dan rukun sholat, nanti kita akan mempraktekkannya. Di sini wali mengambil praktek sholat subuh dan doa kunut nantinya. Nah, sebelumnya, ya, sholat adalah suatu amalan yang pertama nanti dihisab, ya. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Jadi apabila sholat seseorang itu baik, maka amalan yang lainnya juga ikut baik. Tapi dengan sebaliknya, apabila sholat seseorang itu buruk, maka amalan dia yang lainnya juga ikut buruk. Nah, makanya kita perlu memperhatikan atau perlu mengetahui, ya, ilmu di dalam sholat ini, apa saja yang, ya, syarat-syarat sahnya sholat dan rukun-rukun sholat. Karena apabila syarat sahnya sholat ini tertinggal atau rukunnya ada yang tertinggal, maka sholatnya itu bisa batal, ya. Jadi maka perlu kita perhatikan. Dan di sini muallim menggunakan kitab Matanu Safinatul Najah, yaitu fikih ibadah dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah syarat-syarat sahnya salat. Faslun syurutus salati samaniyatun. Fasal, ya, syarat-syarat salat ada 8. Samaniyatun. Yang pertama, taharatul hadatsaini, ya, suci dari 2 hadas. Jadi harus suci dari 2 hadas. Hadas itu dibagi menjadi 2, ya. Al ahdatsu isnani, asgharu wa akbaru. Ya, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Fal asgharu ma aujaba al wudu'. Jadi hadas kecil itu, ya, yang mewajibkan kita untuk berwudu. Wal akbaru ma ujabal ghusla, ya. Adapun hadas besar itu, ya, mewajibkan kita untuk mandi, bukan mandi biasa, ya. Ini mandi wajib. Nah, yang kedua, wat taharatu an najasati fi thawbi wal badani wal makani, ya, suci dari najis yang berada di pakaian kita, ya, setelah itu di badan kita dan tempat kita untuk melaksanakan sholat. Jadi itu harus, ya, suci daripada najis. Dan tidak boleh di pakaian kita itu ada, misalnya di sini baju kita itu kayak cicak lengket, ataupun, ya, di badan kita ada najis, ya, tempat sholat kita itu ada najis, itu tidak boleh. Jadi harus memang benar-benar suci daripada najis. Nah, yang ketiga, wasatrul aurati, ya, menutup aurat. Nah, di sini ada batasan aurat pada buku kitab ini. Jadi yang pertama itu batasan aurat ada 4. Yang pertama, aurat, ya, laki-laki secara mutlak pada waktu sholat, yaitu, ya, antara pusar dengan lutut, itu adalah aurat laki-laki. Yang kedua, adapun aurat perempuan, ya, seluruh tubuhnya selain wajah dan, ya, kedua telapak tangannya, itu ketika pada saat sholat. Jadi laki-laki tadi ketika dia melaksanakan sholat, pada saat sholat, ya, dia harus menutup auratnya, yaitu antara pusar dengan lutut, Nah, adapun perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, yang ketiga, di luar sholat, ya, aurat perempuan itu, nah,
ketika ya di hadapan orang laki-laki lain, yaitu seluruh tubuhnya tanpa kecuali. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, yang keempat, aurat perempuan ya ketika di hadapan muhrimnya dan ketika di hadapan perempuan yang wanita yang lainnya, yaitu antara pusar dengan lutut. Jadi yang perlu kita pahami sini ya, yang mulai ditekankan ya, aurat dalam sholat saja ya. Jadi aurat sholat itu tadi, aurat sholat bagi laki-laki itu mulai memasukkan lagi antara pusar dengan lutut ya. Kalau perempuan seluruh tubuhnya illa ya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Nah, bagaimana kalau dia perempuan ya, perempuan menggunakan cadar ya, dia harus membuka cadarnya ketika mau melaksanakan sholat. Dan bagaimana dengan sekarang, kan ada dia menggunakan manset ya, manset dengan menutup tangan. Ada sekarang manset ini tertutup, ada juga menggunakan manset sampai sini aja, pergelangan sini. Kalau segini itu bolehkan. Tapi kalau dia sudah menutup di sampai sini, manset yang menutup sampai sini, itu harus dibuka. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya ya, itu tadi syarat yang ke tiga ya, syarat sah yang ketiga. Selanjutnya wastiqbalul kiblah ya, kita harus menghadap kiblat. Ya, walaupun di sini sedikit ada perbedaan ya, ikhtilaf, perbedaan pada mazhab ya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tetap ya, harus menghadap kiblat. Nah, selanjutnya wadukhulil waqti ya, masuknya waktu. Jangan ketika kita sudah waktu zuhur kita baru melaksanakan sholat subuh, ataupun ketika waktu duha melaksanakan sholat subuh ya, kita harus menyesuaikan dengan waktunya ya, masuknya waktu. Itu yang kelima. Nah, wal ilmu bi fardiyatiha, ini yang keenam, mengerti kefarduan daripada sholat itu. Contohnya di dalam sholat itu di fardu ya, fardu atau itu wajib membaca Al-Fatihah. Itulah kefarduan dalam sholat. Jadi kita memahaminya Al-Fatihah itu sebagai fardu itu sudah cukup ya. Kita harus paham. Wa an la ya'taqida fardun min furudiha sunnatan. Ya, tidak meyakini, wala ya'taqida ya, wa an la ya'taqida, tidak meyakini fardun, sesuatu yang difardukan ya, fardu dari fardu-fardu yang lainnya dari sunnah. Ya, artinya begini, di dalam sholat itu ada beberapa yang difardukan. Jadi jangan dari beberapa fardu itu jangan dianggap menjadi sunnah. Nah, ataupun dengan sebaliknya, yang sunnah dianggap menjadi fardu, tidak boleh. Nah, yang terakhir adalah ya, daripada syarat-syarat sah salat ini wajtinabul mubtilati ya, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan daripada salat itu sendiri. Itu dia syarat-syarat sahnya salat. Tadi ada 8 ya, suci dari 2 hadas, yang kedua suci dari najis yang berada di pakaian, di tubuh dan juga di tempat kita sholat, yang ketiga menutup aurat, keempat menghadap kiblat, kelima masuknya waktu, yang keenam mengerti kefarduan sholat, yang ketujuh tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai sesuatu yang sunnah, yang terakhir yang ke-8 menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, sekarang kita masuk ke rukun sholat. Faslun arkanus sholah ya, sab'ata asyra. Nah, rukun sholat ada 17. Yang pertama al-awwalu an-niyatu ya, niat. Jadi semua amal itu tergantung pada niatnya. Masalah sholat ini, jadi niatnya itu ketika kita melaksanakan sholat ya,
niatnya itu di awal. Dan niat itu terletak di hati, bukan di mulut kita. Mulut hanya ya mempermudah kita untuk ya mengucapkan niat itu. Jadi kalau niat itu memang letaknya di hati. Adapun di dalam mazhab Imam Syafi'i ini ya mengucapkan itulah suatu kesunahan. Jadi tidak masalah, tapi memang pada utamanya itu niat itu letaknya di hati. Yang kedua, as-tsani ya, takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram ya. Membaca takbiratul ihram ya. Itulah takbir yang di awal. Setelah kita niat usolli ya, Allahu Akbar. Nah, itulah dia. Jadi kita mengucapkan itu adalah jadi rukun. Dan yang kedua, jadi di sini juga dibahas ya syarat takbiratul ihram itu juga ada syarat kita mengucapkan itu, bukan asal diucapkan. Karena banyak juga orang kadang-kadang ya salah ya. Jadi di sini ada beberapa syaratnya, mualim hanya meringkasnya saja. Ya. Yang pertama itu takbir harus dilakukan ketika sedang berdiri pada saat salat fardu. Yang kedua, takbir dengan bahasa Arab. Ya. Tidak boleh diartikan Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, Allahu Maha Besar, tidak boleh ya. Jadi memang harus menggunakan bahasa Arab. Jadi inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab kan begitu. Nah, yang ketiga, takbir harus dengan lafal jalalah. Lafal jalalah itu apa? Allah. Harus menggunakan itu. Yang keempat, takbir harus dengan lafal akbar ya. Ya. Yang kelima, tertib antara dua lafal. Tidak boleh akbar dulu baru Allah. Harus dia tersusun, Allah dulu baru akbar. Nah, yang keenam, tidak boleh memanjangkan huruf hamzah. Contohnya Allahu Akbar, tidak boleh. Ya, harus sesuai dengan memang kaidah pada bacaan itu. Nah, tidak boleh memanjangkan huruf lafal akbar. Ya, ini bisa. Ini mungkin nanti lihat tulisannya. Tidak boleh mentasydidkan huruf lafal akbar. Tidak boleh menambah huruf waw hidup atau mati antara dua kata Allah dan akbar. Jadi sebagaimana mestinya lah yang karena ada tulisannya itu bisa kita perhatikan dari situ. Yang panjang ya dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Yang ada tasydidnya itu tasydidkan. Dia harus sesuai dengan bacaan. Yaitu selanjutnya tidak boleh menambah huruf waw sebelum jadi lafal jalalah ya. Nah, di sini juga ya, ini yang sering mungkin kita lupakan ya. Dirinya sendiri harus mendengar semua huruf takbiratul ihram. Jadi ketika kita sholat, contohnya mualim sholat ya, mualim takbir Allahu Akbar, mualim harus mendengar apa yang mualim ucapkan itu, yang takbir yang mualim ucapkan itu Allahu Akbar. Nah, apalagi dia menjadi seorang imam, harus didengar oleh makmum yang di belakangnya, sekalipun itu sholat sir ya. Nah, melakukan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat ya, itu dilakukan ketika menghadap kiblat. Jangan sebelum menghadap kiblat udah takbir ya, masih hadap kiri Allah Akbar, Allah Akbar, boleh. Ya, lihat luruskan dulu sesuaikan dulu kiblatnya, baru kita bertakbir. Nah, mengakhirkan takbiratul ihram makmum dari takbiratul ihram imam ya, artinya tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Oke, itu dia pada takbiratul ihram. Nah, yang selanjutnya itu ini yang ketiga, as-salisu al-qiyamu ala al-qadri fil fardir. Berdiri ya. Berdiri bagi orang yang puasa atau bagi orang yang mampu ketika sholat fardu. Nah, selanjutnya ar-rabi
Ar-rabi'u qiraatul Fatihah, ya membaca surah Al-Fatihah. Nah, dalam membaca surah Al-Fatihah juga ya ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Bukan asal membaca Al-Fatihah begitu saja begitu. Karena syarat Fatihah ini juga sangat ditekankan sekali ya di dalam surat fardu. Nah, adapun syarat-syaratnya di sini ya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam salat tersebut, yang pertama itu harus tertib. Tertib dalam artian lah tersusun ayatnya. Jangan ayat yang kelima dulu baru ayat ketiga. Artinya dari 1 sampai selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, muallah, yaitu muallah ini adalah tidak boleh berhenti lama. Ya. Ataupun ketika contohnya sudah ketika ayat kedua mau masuk ketiga, ditunggunya dulu lama, itu tidak boleh. Ataupun ayat berikutnya tidak boleh lama, menunggu lama. Ini adalah beruntun dia. Yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya ya. Terus yang keempat, menjaga tasydid-tasydidnya. Yang kelima, tidak boleh diam lama di antara bacaan ayat-ayatnya atau diam sebentar dengan maksud memutus bacaan Al-Fatihah. Tidak boleh. Membaca seluruh ayatnya termasuk basmalah, karena basmalah adalah sebagian dari ayat-ayatnya. Tidak boleh melakukan lahan inilah tidak tepat bacaan yang bisa merusak makna Al-Fatihah. Yang ke-8, Fatihah harus dibaca ketika berdiri pada saat sholat fardu. Harus memperdengarkan bacaan Al-Fatihah pada dirinya sendiri. Bacaan Fatihah tidak dipisah oleh zikir yang lainnya. Nah, itulah ya, mulai meringkas dari syarat sahnya sholat Al-Fatihah ketika kita sholat. Jadi ya di sini kita perlu memperhatikan memang pada saat sholat ya, kita sering mendengar imam itu bacaan Al-Fatihahnya itu memang ya kurang, ini sering ini. Jadi yang perlu kita rubah adalah memang makharijul huruf ya. Kita harus memperhatikan makharijul huruf ya. Dan juga tasydid di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Itu dulu yang pertama. Dan selanjutnya juga ketika dia sholat sir, jadi di kitab ini dijelaskan dan menurut yang mu'alim pelajari juga, seperti sholat zuhur ataupun sholat asar ya, dalam membaca surah Al-Fatihah itu harus didengar oleh dirinya sendiri, sekalipun itu memang dia membaca sir. Tidak boleh Al-Fatihah itu yang membaca dalam hati. Subhanallah, bismillah, Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi memang harus didengar ya yang dia dirinya sendiri. Nah, toh apalagi dia jadi seorang imam. Jadi harus didengar. Itu dia syarat Al-Fatihah. Karena sekarang ini banyak orang memang memfokuskan kepada lagu. Ya, lagunya bagus sementara tajudnya bersalahan. Ya. Jadi di sini mualim tekankan kita lebih mengutamakan para tajwidnya dulu. Ya, berlagu tidak masalah, bagus. Ya, pakai nada-nada sudes, ya, yang lainnya bagus. Tapi kita di sini harus juga memperhatikan ya makharijul huruf dan tasydid-tasydidnya. Nah, begitulah dijelaskan di dalam kitab ini. Nah, itu tadi yang syarat dalam membaca Al-Fatihah. Nah, rukun yang selanjutnya yaitu adalah rukun yang kelima, al-khamisu ar-ruku'u ya. Ar-ruku'u ya, ruku' ya. Ini yang kelima ya, ruku'. Nah, selanjutnya ruku' itu ya, Allahu Akbar, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi ya. Itulah ruku'. Jadi ini yang kelima. Selanjutnya as-sadisu ya, ini yang ke 6, at-tu'maninatu fihi. Jadi
fihi di sini adalah kembali kepada ruku tadi, tu'maninah di dalam ruku. Jadi setelah ruku, syarat berikutnya itu yang keenam ini adalah tu'maninah pada ruku tersebut. Jadi kita itu tidak boleh seperti kereta api cepat-cepat begitu. Jadi harus dikasih tu'maninahnya. Tu'maninah itu adalah kasih jeda sedikit gitu kan. As-sabi' ini yang ke-7, al-i'tidalu ya. I'tidal ini adalah berdiri tegak setelah ruku. Ya. Itu yang ke-7. As-samin ya. Ini yang ke-8, at-tu'maninatu ya fihi. Fihi ini kembali kepada ya i'tidal tadi. Jadi ini yang ke-8 ya. Dia setelah dia berdiri tegak ataupun i'tidal tadi, maka kembali lagi dia syarat yang berikutnya adalah tumaninah kembali. Ya, berdiri. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min shay'in ba'd. Jadi itu juga ada tumaninah, jangan cepat-cepat kita membacanya, setelah kasih dulu jeda sedikit begitu. Nah, yang selanjutnya at-tasi'u ya, at-tasi'u sujudi as-sujudu marrataini ya. Sujud ya 2 kali. Ya, sujud 2 kali. Allah barang subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Jadi di situ juga ya, ada tumaninahnya. Itu nanti masuk yang ke rukun ke-10. Marat ini al-isyarah. Al-ashiru ya. Ini yang ke-10. At-tu'maninah. At-tu'maninatu fihi. Ini yang ke-10. Tu'maninah di dalam ya sujud tersebut, sujud yang tadi. Jadi juga ada situ tu'maninahnya. Jadi di sini semua ada tu'maninahnya. Setelah ruku ada tu'maninahnya, berdiri kita, berdiri tegak ataupun i'tidal ada tu'maninahnya. Ya, sujud 2 kali ya ada juga tu'maninahnya. Nah, duduk di antara 2 sujud ya, ini yang ke-11 nanti. Al-hadi asyara ya, al-julusu baina sujudaini. Nah, duduk ya di antara 2 sujud. Nah, itu yang ke-11. Sekarang masuk kita syarat yang ke-12. Ats-tsani asyara at-tu'maninatu fihi. Ya, tu'maninah kembali ya setelah duduk di antara 2 sujud ya. Tu'maninah di dalam duduk antara 2 sujud. Nah, kembali tu'maninah. Betapa pentingnya ya, betapa ditekankannya di dalam salat itu tu'maninah. Karena ini memang sering kita perhatikan, banyak sekali orang sholat itu ya, ini mulai sering perhatikan macam kereta api ya, tidak ada yang mengejar ya, kita harus memang hati-hati dalam melaksanakan sholat tersebut. Nah, selanjutnya as-salisu asyara ya, yang ke-13. As-salisu asyara at-tasyahudu al-akhiru ya, tasyahud akhir ya, membaca tahiyat ketika duduk yang akhir. Jadi itu harus kita baca ya. Nanti lebih jelasnya kita masuk ke praktek ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya duduk antara 2 sujud ya, dan juga bacaan-bacaannya. Nah, kita sekarang membahas rukunnya dulu semua. Ar-rabi'a asyara ya, ini yang ke-14, duduk di dalam tahiyat yang akhir. Nah, yang ke-15 al-khamisa asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Nah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat akhir.
Itu yang ke-15. Nah, yang ke-16 as-sadisa asyara assalamu ya. Assalam ini maksudnya adalah ya membaca salam. Jadi membaca salam ini juga harus ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya tidak boleh mengucapkannya dalam hati saja. Jadi harus terdengar telinga kita. Juga ya. Yang ini yang terakhir as-sabi'a asyara at-tartibu ya. Selesai ya, tartibu. At-tartibnya rotib apa? Tersusun. Mulai dari niat ya. Yang Muallim sampaikan tadi sampai selesai. Jadi tertib itu dalam melaksanakan rukun-rukun tersebut. Tidak boleh ya, rukuk dulu baru niat ataupun membaca Al-Fatihah dulu baru sujud ya. Membaca Al-Fatihah dulu baru ya takbiratul ihram yang pertama ya. Jadi harus berurutan dia dari atas ke bawah ya. Itu dia dalam rukun salat. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi kita lihat di dalam video ataupun ya dalam video berikutnya. Kita lihat lagi nanti bacaan-bacaannya juga di situ nanti kita buat. Nah, untuk itu dulu ya pembahasan kita tentang rukun dan syarat sahnya sholat. Jadi Muallim harapkan ya bisa kita praktekkan di rumah ya melalui materi ini dan videonya nanti, sehingga ya sholat kita benar-benar memang sah lah begitu ya, sesuai dengan rukun dan syaratnya sah sholat. Karena seperti yang Muallim katakan di awal tadi, kalau sholat kita rukunnya kurang syarat sahnya sholat itu kurang, maka sholatnya itu batal ya, kita hanya merasakan capeknya sajalah. Jadi perlu kita pahami memang, karena ini kita melaksanakan sholat fardu 5 kali kan begitu. Jadi semua kalau salah ya. Nah, untuk itu kan kawan semuanya, jadi marilah kita lihat nanti video untuk berikut. Salli fardal subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.